Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzan, NIT 20080953. Saya ingin mempresentasikan hasil pelajaran mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Penanganan Spesial Kargo Live Animal di PT Sriwijaya Air Head Office Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, penjauhan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Selanjutnya ada latar belakang. Pertumbuhan ekonomi secara global maupun teknologi saat ini telah mengubah persepsi masyarakat untuk lebih praktis dan cepat. Pertumbuhan ekonomi saat ini dapat dikatakan telah berkembang pesat dan dapat ditandai dengan semakin banyak masyarakat yang pola perilakunya menjadi lebih mengandalkan kenyamanan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, banyak sekali industri yang mengikuti perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya industri jasa. Industri jasa saat ini sangat digemari karena masyarakat saat ini cenderung memilih lebih mengeluarkan biaya untuk mempermudah segala kegiatan maupun aktivitasnya. Salah satunya dalam hal pengiriman barang. Saat ini untuk mengirim barang, masyarakat tidak perlu berkunjung secara langsung ke lokasi yang mereka inginkan. Masyarakat cenderung memilih jasa pengiriman karena lebih cepat dan ekonomis. Perusahaan pengiriman barang atau kargo saat ini pun bertambah banyak karena melihat peluang yang sangat besar oleh minat masyarakat, tak terkecuali kargo udara. Pengiriman barang via kargo udara atau transportasi udara pada dunia logistik berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena moda transportasi udara mempunyai kelebihan dibandingkan dengan moda transportasi lain. Salah satu perusahaan kargo di bidang transportasi udara adalah PT Sriwijaya Air Cargo. PT Sriwijaya Air maskapai ini didirikan pada 7 November tahun 2002. Sriwijaya Air khususnya berfokus pada pelayanan pengangkutan penumpang dan kargo ke berbagai destinasi yang terbesar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Masalah yang pertama, bagaimana prosedur penanganan spesial kargo live animal yang ada di PT Sriwijaya Air Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Yang kedua, ada dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengiriman live animal tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan live animal. Yang kedua, untuk mengetahui PT Sriwijaya Air Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dalam penanganan spesial kargo live animal di bandara. Selanjutnya ada batasan masalah dan manfaat penelitian. Batasan masalah yang pertama yaitu penelitian dilakukan berdasarkan pengalaman peneliti saat melakukan PKL, tepatnya pada unit kargo di PT Sriwijaya Air. Kedua, data diambil di bagian unit kargo di PT Sriwijaya Air Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya untuk menambah pengetahuan serta wawasan terkait bagaimana penanganan spesial kargo di PT Sriwijaya Air Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan juga menjadi kesempatan yang sangat berarti untuk membandingkan teori dan pengalaman praktis di lapangan. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bekal yang berharga untuk persiapan menghadapi dunia kerja kelak. Selanjutnya itu kita memasuki bab 2, itu ada tinjauan dan landasan teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustakanya, setelah peneliti melakukan pencarian serta telaah terhadap beberapa penelitian yang ada, peneliti menemukan ada beberapa yang memiliki keterikatan dengan peneliti yang peneliti lakukan. Peneliti utama
Peneliti yang pertama ditemukan oleh penulis adalah peneliti oleh Amiatul Hasanah, yaitu pada tahun 2019 dengan judul Penanganan Kargo Udara. Studi deskriptif upaya penanganan kargo miscellaneous dangerous good pada PT Jasa Angkasa Semesta di Bandar Internasional Juanda, Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menggunakan data deskriptif karena isi dalam penelitian ini memberikan gambaran, memaparkan objek peneliti berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis, berdasarkan permasalahan yang terkait dengan memaksimalkan pengumpulan data yang dilakukan secara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa ada upaya penanganan yang dilakukan oleh PT Jasa Angkasa Semesta dalam menangani kargo miscellaneous dangerous good, yang dimana meliputi penanganan administratif yang menyangkut kegiatan penerimaan muatan dan pemeriksaan dokumen seperti pengukuran berat dan volume kargo, kelengkapan airway bill, shippers declaration, consignment security declaration, dangerous good checklist, material safety data sheet, kemudian penanganan teknis berupa packaging, penyimpanan di warehouse, loading ke unit, load service, hingga loading ke pesawat. Selanjutnya itu adalah landasan teori. Landasan teorinya berdasarkan UU nomor 1 tahun 2009, bandar udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Berdasarkan Aneks 14 dari ICAO International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang diperuntukkan bagi secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Fungsi bandar udara dalam paradigma baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi fasilitas bagi pesawat terbang yang terbang mendarat dan tinggal landas. Yang kedua, tempat perpindahan moda transportasi dari darat ke udara. Tiga, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat. Bab selanjutnya itu kita memasuki bab 3, di mana ada metode penelitian, waktu dan tempat, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir adalah teknik keabsahan data. Dan metode penelitian yang saya pakai yaitu metode penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2019, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan dan berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Waktu dan tempat dilakukan semenjak tanggal 1 Desember tahun 2022 sampai dengan 31 Januari 2023. Tempat penelitian beralokasi di kantor pusat Sriwijaya Air Group Bandar Internasional Soekarno-Hatta.
Cengkareng. Sumber data utama itu ada data primer. Menurut Sugiono 2019, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode wawancara dan juga metode observasi. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, diantaranya adalah supervisor dan 2 orang staf Sriwijaya Air, untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, yang dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Terminal Kargo Bandar Udara Cengkareng pada saat melakukan praktik kerja lapangan. Data yang berikutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung. Memberikan data kepada pengumpul data Sugiono tahun 2018. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi berupa foto ataupun dokumentasi yang berkaitan langsung dengan penelitian, dan juga peneliti melakukan studi kepustakaan terkait penelitian terdahulu, yang juga membahas tentang spesial kargo, menelaah penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, saya melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan triangulasi. Selanjutnya itu ada reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok dan relevan saja dalam suatu data. Selain itu juga mencari tema serta pola. Mendapatkan data yang telah dipilah dan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih simpel dan akan mempermudah penelitian otak pengumpulan data selanjutnya. Yang ketiga, penyajian data dalam penelitian ini akan didominasi dengan teks yang bersifat naratif. Penggunaan teks naratif digunakan karena hal ini dapat mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, agar dapat memudah merencanakan suatu hal atau perubahan untuk kedepannya. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan di sini bersifat temporer, dapat berubah, dan bersifat sementara, seiring ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung, seiring proses penelitian masih berjalan. Yang terakhir ini ada teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, teknik keabsahan yang dipakai adalah dengan memakai triangulasi teknik, di mana berbagai data serta informasi diambil dari berbagai sumber. Contohnya, seperti melakukan wawancara, mengambil data dari laporan dan dokumen-dokumen resmi dengan persetujuan pejabat, pengambilan gambar dan foto, serta melakukan pengamatan secara langsung. Nah, kalau yang di slide terakhir, berikut adalah langkah-langkah penelitian yang saya lakukan. Step by stepnya, dari yang pertama itu ada observasi awal, menentukan masalah, menentukan subjek penelitian, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menentukan rancangan penelitian, pengumpulan data, mengolah data, merumuskan hasil penelitian, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bisa via WhatsApp atau via chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.